pintunya. Nah, saya kan posisi berdiri. Iya. Terus ada satu ini kan yang pakai kamar ini asisten. Jadi keluar satu cewek tapi jubah putih. Jubah putih ini saya kayak merinding lagi. Jubah putih keluar, saya praktek jalannya seperti ini. Pas dia keluar ini rambutnya panjang. Dia jalan begini tapi mukanya tidak terlihat jelas karena tertutup rambutnya. Jalan begini. Nah, terus di sebelah sini kan ada apa namanya dapur. Dapurnya cuma ditutup kan gorden. Pas dia sementara jalan begini saya tanya. Pas saya tanya. Hai guys, hari ini saya kedatangan salah satu narasumber yaitu Dek Valdin. Beliau akan bercerita kisah nyata yang dialaminya sendiri, yaitu pada saat di rumah kosnya dan pada saat dia KKN di salah satu daerah. Nah, bagaimana kisahnya? Kita temui Dek Valdin. Halo Valdin. Halo Kak. Ya, cerita apa malam ini? Malam ini saya mau cerita tentang pengalaman pribadi Kak. Oh iya. Dan ini memang real apa yang saya rasakan memang. Jadi ceritanya bermula pada saat di rumah. Iya. Saya ini kan awalnya memang tinggal lama di daerah Makassar sini. Cuman pada tahun 2019 itu saya pindah di daerah Pakato. Namanya Kampung Beru. Nah, terus karena memang kita masih tinggal di bawah, cuman memang sudah ambil rumah di atas. Itu saya kadang sama teman biasa naik bermalam di atas. Nah, terus itu waktu saya ajak teman 2 orang. Jadi kami bertiga ini rencana mau bermalam di atas. Nah, terus pas siangnya memang tidak ada apa-apa yang terjadi. Cuman malamnya ini sudah mulai kayak merasa kayak diteror, diikuti seperti itu. Terus ya ini awalnya memang saya tidak tahu kenapa di bagian dapur itu dia kayak saya rasa kayak memang ada seseorang di situ. Setiap saya kalau mau ke kamar mandi, pasti sebelum masuk ke kamar mandi ada pantulan bayangan di sebelah kanan. Dan memang saya rasa itu bukan bayangan dari saya. Begitu. Terus dan yang saya rasakan ini bukan cuma saya sendiri. Ini kejadiannya malam atau ini siang? Kejadiannya malam, sekitaran jam-jam 7 lah. Oh iya. Memang kos di sana kah? Sudah rumah pribadi. Oh, rumah pribadi. Terus? Nah, terus awalnya memang yang saya rasakan itu ketika mau ke kamar mandi, ya itu tadi ada bayangan. Saya rasa. Iya. Nah, terus saya juga waktu di dalam kamar mandi, saya rasa kayak ada orang yang pantau di luar kamar mandi. Nah, begitu terus. Iya, serius Bu. Kak. Nah, terus awalnya saya tidak tahu, bilang ini temanku yang inisial R, dia juga rasakan hal yang sama. Nah, terus setelah itu setiap saya ini ada saja perasaan bilang mau buang air kecil begitu ke kamar mandi terus itu hari juga, itu malam juga sempat kita mau makan sekitaran jam 8. Terus saya keluar sama teman yang 1 orang inisial T keluar. Terus yang satu ini dia stay di rumah. Saya tidak tahu bagaimana kejadiannya dia di situ karena dia juga rasakan hal yang sama tuh. Terus di sana itu memang namanya kampung masih sunyi, tidak ada lampu jalan. Sunyi. Terus kita jalan keluar ini pergi cari lauk, sayur mentah. Pas balik dari situ kita melintas ini daerah yang memang di sebelah kanannya ini ada kuburan, tapi tidak ditahu bilang ada kuburan. Kecuali kita memang sering melintas di situ, kita tahu bilang ada kuburan di situ. Nah, terus ini temanku yang satu ini yang saya bonceng, dia merasa kayak ada yang pantau dari arah situ. Sementara jalan lewat, dia tanya, dia bilang, dia tepuk dulu pundakku, dia bilang begini, kau lihat tadi ada orang di situ? Dia bilang, orang yang mana? Tidak ada. Gitu. Terus dia bilang, serius, cuman dia mungkin tidak ada kayak niat mau kasih takut atau bagaimana, cuman dia mungkin niatnya mau kasih tahu, bilang saya ada di sini.
gitu. Nah, cuman saya acuhkan saja, acuhkan. Terus pas masuk kembali ke rumah, kita siapkan nih peralatan makan apa semua, bikin sayur dan lain sebagainya. Selesai makan, enggak tahu kenapa kita 3 orang ini kayak ngerasa kayak ngantuk sekali begitu. Ngantuk. Dan temanku yang satu yang ditinggal tadi di rumah, dia memang sudah gelisah dari tadi. Dia kalau main HP enggak tahu dia mau buka apa, main game bagaimana, cuman main-main begitu gelisah. Nah, pas mungkin karena kita baru di atas, suasananya, hawanya memang tidak seperti biasa, Bu. Lain-lain kayak panas begitu memang. Memang kalau baru kayak rasa-rasa panas. Nah, karena memang cuacanya tidak bagus, hawanya panas, kita ambil kasur, taruh di depan pintu. Nah, di situ kita tidur. Nah, saya ingat sekali itu kejadian saat tidur pakai baju merah. Pakai baju merah saat tidur di samping pintu. Terus temanku yang saya temani tadi keluar, dia tidur posisinya di tengah, tapi dia menghadap ke kanan. Terus temanku yang satu juga ini yang gelisah tadi, dia juga tidurnya di ujung tapi menghadap ke kanan. Tapi dia tidak tidur karena dia gelisah. Yang satu ini sudah tidur nyenyak, saya juga. Saya ingat ini kejadian sekitaran jam 1 malam. Jam 1 malam saya tidurnya terlentang begini ke atas. Terus saya merasa di belakang pundaknya ini temanku tadi yang di tengah, kayak seolah-olah ada sesuatu, ada orang yang keluar begitu yang mau ganggu, tapi baru sebagian kepalanya gitu. Iya, baru kepalanya. Terus tidak lama dia ganggu, saya kasih gini. Cuman ini antara sadar dan tidak sadar. Karena kenapa saya bilang begitu, karena saya mau teriak juga susah, tapi ketimbisan dia. Nah, terus dia mau pegang begini, saya tolak lagi. Dia mau pegang, saya tolak lagi. Mungkin karena saya tidak ikuti maunya, langsung dicekik. Dicekik, pas dicekik. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, saya bilang saya tidak suka kalau dikasih begini, tapi kalau seandainya kamu mau ajak berteman, saya tidak masalah sih. Begitu. Karena memang awalnya saya tidak takut yang begituan tuh, Bu. Mungkin karena kejadian begini kayak ada timbul rasa ini juga kemarin. Pas dicekik, ini spontan kayak roh dalam tubuh ini keluar. Dan posisi pas keluar, di situ memang saya lihat posisi aslinya ini ternyata anak kecil itu bibirnya sini robek serius, robek ini sampai merinding juga, serius. Robek. Dia seolah kayak kayak orang yang habis kecelakaan tapi bekas dijahit sininya. Yang robek begini, kalau senyum kayak gimana sekali, kayak ngeri sekali. Pas saya spontan rohku keluar pas dicekik, itu saya lihat tubuhku yang tergelentang begini sudah keringat dingin. Temanku yang tadi sementara main HP ini, yang main Mobile Legends, saya lihat kayak apa dia bikin. Ini posisi rohku yang keluar. Saya lihat apa dia bikin. Terus yang di tengah ini memang posisinya tidur nyenyak, dan ini yang keluar ini dari tengah, dari belakang pundaknya tadi. Nah, terus karena saking saking takutnya ini langsung keluar. Terus saya lihat suasana di situ memang real apa yang terjadi saat itu juga. Saya langsung lari keluar, buka pintu. Memang suasana langitnya kayak merah-merah. Saya tidak tahu itu mungkin matahari mau tenggelam atau mau terbit. Merah. Terus siang. Ini kejadian malam pas tidur jam 1 malam, Bu. Tapi kenapa kok keluar terus kelihatan bilang? Itu rohku yang keluar. Karena posisi tubuhku sudah tidur terlentang begitu. Wah, pas keluar rohku, saya lihat nih tiga-tiganya ini di bawah tidur. Yang posisi ragaku di sini sudah kayak keringat dingin. Yang satu ini sudah kayak main HP tidak jelas begitu. Nah, terus saya rohku ini langsung keluar, dikejar. Saya perhati memang langitnya kayak merah-merah. Terus di depan rumah juga itu banyak pohon-pohon, kayak belum ada rumah lah di depannya. Begitu kayak rawa-rawa. Ini rohku lari ke situ. Nah, terus saya lihat di situ ada satu rumah dan ada tanah kosong. Saya lari ke situ sambil berdoa menurut keyakinan saya tuh, bukan saya kan Nasrani. Nah, terus saya berdoa.
ndak lama langsung hilang dia langsung rok ini kayak terpental kembali. Pas terpental begini langsung masuk ke tubuhku sendiri, itu langsung tiba-tiba kayak begitu. Tersadar sendiri langsung. Pas begitu kaget, temanku yang satu ini yang tidur yang gelisah langsung merespon. Merespon, terus saya kasih bangun ini yang di tengah tadi ini, saya cerita semua. Dan ternyata pas saya cerita, temanku ini baru mau cerita apa yang dialami. Oh, selama ini dia tidak bilang. Yang pas pada saat itu, pas saya keluar beli sayur, Samin tadi dia cerita, saya juga tadi setiap mau ke belakang saya merasa kayak ada yang pantau begitu. Saya ke kamar mandi juga kayak ngerasa ada yang mau ketok-ketok di luar. Dan ternyata memang kenanya di saya. Setelah kejadian itu saya cerita di orang tuaku juga itu hari. Terus dicerita di warga setempat situ yang sering ke rumah, dan ternyata katanya dulu itu daerah di sana, daerah apa namanya, kayak kampung merah istilahnya, Bu. Dia ndak bisa kita kayak berbuat sesuatu yang memang mengganggu daerah situ, kayak mencuri lah, terus hal-hal yang lain lah kayak begitu. Karena kalau didapat itu pasti dibunuh. Makanya dibilang kampung berdarah. Nah, sebelum kejadian itu memang beberapa hari sebelumnya temanku memang sempat ditegur ternyata. Sama penduduk sana? Sama penghuninya. Oh, penghuninya. Iya, sempat ditegur. Karena kan kita pendatang baru juga. Iya. Nah, dan saya juga baru tahu setelah dicerita, setelah apa yang saya alami di situ semua cerita unek-uneknya. Nah, dia kasih tahu bahwa itu malam juga dia sempat mimpi didatangi orang tua, terus ditanya, bilang Jangko pakai baju merah di sini. Oh, begitu. Dia kan tadi pakai baju merah. Pas ditegur begitu ditanya, bilang loh kenapa? Nah ini kan bajuku. Dia bilang masalahnya bajumu merah darah, saya tidak suka begitu. Pantang yang merah ya? Iya, dia pantang. Dia pantang yang merah. Terus setelah dikasih tahu begitu langsung pergi. Dan memang pada saat itu langsung saya sadar memang ternyata memang baju merah. Dia pakai baju merah tuh. Iya. Gitu. Dan setelah kejadian itu mulai ini apa namanya kayak ada rasa takut-takutnya juga yang begituan. Tapi tetap jadi tinggal nih. Tetap. Tapi sempat juga beberapa bulan kemudian ada kakak sendiri sepupu yang itu hari sempat tinggal di atas, sempat dia rasakan juga kayak hal-hal mistis begitu, Bu. Ini ceritanya begini kan, dia kan pergi mandi. Dia sementara sendiri di rumah, kita yang lain keluar. Kejadiannya sore itu jam 6 lewat. Pas dia mau mandi, nggak tahu kenapa itu dia rasa kayak ada ini apa namanya, dia lihat ada ular. Ini ular dia terjepit sendiri memang di apa namanya di sela-sela pintu kamar, Bu. Terjepit. Terus kaget karena bisa ada ular ini. Nah posisi pintu tadi ditutup tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada ular terjepit. Dan malamnya memang sempat mimpi juga. Nah, terus kalau didatangi sama anak-anak juga. Anak-anak datangi. Terus ini anak dia ganggu adikku. Terus ditanya lah sama dia, bilang jangan kau main di sini. Begitu. Dia bilang ini anak non tidak sih, saya cuma mau main-main sama adiknya. Dia bilang jangan kau main di sini, keluar kok, diusir. Gitu. Jadi itu penghuni memang ada yang tempati itu rumah. Ada yang tempati. Iya. Tapi dia penghuninya anak kecil. Cuman semenjak kejadian itu, Bu, apa namanya, itu orang tua yang setahu saya itu orang tua yang sempat datang di mimpinya teman. Dia mungkin sudah kasih tahu memang, maksudnya dia kayak orang baik lah istilahnya. Iya, dia ingatkan, dia itu orang tua baik sih memang. Karena apa namanya, bukan hal-hal yang ini sih, saya rasa karena kita saja kalau kayak keluar lupa mati lampu, pasti pulang lampunya sudah mati. Jadi itulah cerita nyata yang adik alami sendiri ya.
Jadi itulah tadi kisah yang saya alami sendiri. Bagaimana kesimpulannya itu memang roh saya keluar, dan untung puji Tuhan itu balik kembali, dan saya tidak tahu kalau seandainya itu tidak ini atau mungkin dibawa ke alam lain, mungkin sudah tidak ini seperti itu Kak. Terus selain cerita ini ada lagi tidak cerita mistis yang lainnya? Ada. Itu hari memang saya alami kemarin waktu masih kuliah, tepatnya pada saat saya KKN tahun 2017 di, baru ya? Baru. Iya, 2017 di Sulawesi Barat. Iya. Nah, di sana itu ada sebuah desa, dan memang desanya di sana listrik belum masuk. Belum masuk, jadi kalau malam sore itu sudah mulai gelap. Gelap, iya. Jadi awal mulanya itu begini. Pada saat kami tiba di sana, berangkat dari kampus, tiba di sana mungkin sekitaran jam-jam 4 jam 5 sore. Teman-teman kan yang lain, ketua sama koordinator sudah ada memang di tempat. Dia siapkan semua posko-posko dan lain sebagainya. Dan saya ini masuk salah satu anggota perlengkapan. Jadi pada saat tiba di lokasi, yang lain pergi ke masing-masing poskonya disambut sama pemilik rumah, dan saya ini sibuk urus perlengkapan ini semua. Mungkin karena saya tidak tahu teman-teman di itu hari, saya ingat saya posko 7, saya tidak tahu teman-teman waktu masuknya bagaimana, suasananya bagaimana, saya tidak tahu. Tapi pada saat itu hari, setelah saya urus semua perlengkapan, saya masuk mungkin sekitaran jam-jam 6 lewat. Terus jam 7-nya kita siap ke posko utama untuk evaluasi semua kegiatan. Nah, ini hari pertama tidak terjadi memang apa-apa. Cuman di hari pertama ini kita tidak tidur, karena dari jam 7 malam itu sampai jam 4 subuh kegiatannya. Terus jam 5 kita catat kegiatan hari itu. Terus ribut, suasananya ribut. Dan memang itu malam memang kayak ribut sekali. Nah, terus saya pas besoknya di jam yang sama juga kita kumpul kembali lah ke posko utama untuk evaluasi lagi kegiatan hari kedua. Dan saya ingat itu hari pas saya berangkat paling pertama ke posko utama. Pas sampai di sana, saya ingat waktu hari pertama saya ditegur, saya dimarahi karena saya tidak bawa absen, tidak ada foto di absen. Kan saya balik kembali. Saya balik, di situ ada asistenku yang di posko 7, saya izin bilang, Kak, saya izin dulu ke posko mau ambil absen, mau ambil foto. Pas di perjalanan pulang, kan itu kan suasananya gelap, saya pakai senter HP. Saya pakai senter, terus saya ketemu semua teman-teman posko di jalan. Ketemu semua, dia tanya, bilang mau kemana? Saya mau balik, mau ke dalam, saya lupa, ada barang saya lupa. Pas sampai di situ mulai terjadi. Pas sampai di situ, saya bukakan itu kan pintunya, ada di atas, ada di bawah. Saya buka pintu atasnya. Saya buka memang rada-rada keras sih, cuman saya buka pelan supaya tidak terlalu keras ininya, tidak rusak. Saya buka pelan itu begitu. Gitu, memang suaranya sudah lain sekali. Pas saya buka, ini gini Bu, ini pintu masuknya. Terus kamarnya cuma satu di sebelah kiri. Pas saya buka begini pintunya, saya kan posisi berdiri. Terus ada satu ini kan yang pakai kamar ini asisten. Jadi keluar satu cewek tapi jubah putih ini, saya kayak merinding lagi. Jubah putih keluar, saya praktek jalannya seperti ini. Pas dia keluar ini rambutnya panjang, dia jalan begini tapi mukanya tidak terlihat jelas karena tertutup rambutnya, jalan begini. Terus di sebelah sini kan ada dapurnya cuma ditutup kain gorden. Pas dia sementara jalan begini, saya tanya, saya bilang, siapa itu? Saya kan biasa canda-canda orang, siapa itu? Kita Kak. Tapi tidak direspon. Jalan pelan. Saya memang tidak lihat posisi kakinya karena pakaiannya ini terusan memang tidak terlihat kotor tapi kayak kumuh-kumuh begitu. Rambutnya panjang, terus jalan. Pas dia masuk di dalam kain gorden, baru saya sadari, bilang, kayaknya asisten sudah di sana tadi. Tidak mungkin juga teman-teman karena teman ini sudah ketemu di jalan. Pas saya sadar, bukan pilih. Kayaknya itulah
yang makhluk halus. Pas dia masuk, saya sadar tiba-tiba suasana posisi kaki kayak berat sekali mau melangkah, kepala juga dari sini kayak ke atas sini kayak berat sekali. Nah terus tapi tidak ada perasaan takut karena sudah langsung dilihat. Tidak ada yang perasaan takut, sudah langsung dilihat. Cuman itu posisi tubuh kayak berat semua, kaki, kepala sudah berat. Nah saya ajak bicara, saya bilang begini, selamat malam, minta maaf sebelumnya. Mungkin kehadirannya kami itu di sini mengganggu, tapi sebenarnya kita datang tidak ada niat yang buruk. Kita datang sebenarnya cuman ada kegiatan dari kampus dan kita cuma 3 hari di sini. Dan saya juga minta maaf kalau memang kehadirannya kami di sini ribut dan lain sebagainya. Saya minta maaf, tapi mungkin untuk beberapa hari ke depannya ini nanti saya yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Jadi saya nanti yang jamin di sini, saya bilang begitu. Nah setelah saya ajak bicara begitu mungkin direspon baik, makanya langsung ringan. Saya langsung buka pintu sambil foto, saya kasih tunjuk begini di depan kain gorden, saya kasih tunjuk kain gorden yang di dapurnya. Saya bilang, tapi di ini fotoku, saya bilang begitu. Tapi di ini fotoku, jadi saya keluar lagi, permisi, bilang begitu. Tutup pintu baru keluar. Berani tuh mungkin? Enggak, pas malamnya subuhnya jam 4 selesai kegiatan. Kita ditegur di situ. Siapa yang tegur? Iya. Karena kan saya sudah janji bilang saya yang jamin di sini kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab gitu. Terus pas sampai kembalilah ke posko 7 ini, poskonya kami. Nah, di dalam ribut semua ribut begini, huru-hara kayak gitu kayak orang yang tidak ini. Terus saya tegur di luar, saya bilang, jangan ribut di. Masalahnya saya sudah ditegur sama orangnya ini, saya bilang begitu, saya sudah ditegur. Nah, jadi dia mungkin pikirannya orangnya yang punya ini rumah. Nah, terus pas gue bilang kalau begitu saya tidurlah di luar, bilang begitu karena ribut sekali, saya tidur di luar. Pas saya melangkah dari itu rumah tidur di luar, langsung dengan serentak itu rak. Ini posisi raknya Bu sudah diikat, saya sudah lihat memang posisi raknya dia terikat kuat baru posisi berdiri rak dulu. Rak apa itu? Rak piring. Oh, rak piring. Iya. Tiba-tiba langsung terbanting begitu, jatuh, rusak, piring-piring juga jatuh semua. Iya. Untung tidak ada piring-piring kaca. Pas jatuh begitu langsung kaget semua, langsung bilang, loh kok bisa langsung jatuh, ini posisi ini kan terikat kuat baru pas dia jatuh setelah saya bilang jangan ini. Nah, terus satu orang temanku keluar tanya, saya cerita di situ, dan ternyata setelah saya alami ini kejadian, saya baru tahu ternyata posko 7 yang kami tempati ini rumah kosong. Karena memang posisinya kita mahasiswanya banyak dan rumahnya warga itu tidak memadai, makanya dipakailah ini rumah kosong seperti itu. Nah itu rumah juga sebenarnya ada penghuninya, cuman suaminya itu merantau di Malaysia dan istri sama anaknya itu kalau siang baru di situ. Malam dia tidur di rumahnya kepala desa, jadi itu rumah kosong. Oh, malam kosong. Malam kosong. Siang baru dia ini tempatin. Mungkin itu dia tahu takut. Oh iya, mungkin dia takut dia. Iya, mungkin kemungkinan dia pernah. Mungkin juga dia pernah lari. Iya, dia pernah diperlihatkan. Kalau marah dia. Iya, makanya dia. Jadi dia tinggal di kepala desa. Iya, rumah kepala desa. Itulah kisah yang memang saya alami sendiri. Semoga bermanfaat buat ibu dan buat teman-teman yang lain. Demikianlah tadi cerita dari Dek Valdin, kisah nyata yang dialaminya sendiri. Ceritanya sangat menarik, mistik dan unik. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih.